Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli Nataroy Gilberto, NIM 061. Di sini saya akan mendemokan tugas program praktikum modul ketiga dan keempat. Saya akan memulainya dari modul ketiga terlebih dahulu. Langsung saja kita ke modul ketiga. Yang dimana modul ketiga ini terdapat sebuah soal. Jika ada seorang nasabah yang menabung di Bank X dengan saldo awal sebanyak 2 juta rupiah, Bank X memberikan kebijakan bunga 3% per bulan dari saldo awal tabungan. Hitunglah jumlah saldo akhir nasabah tersebut setelah 11 bulan. Lengkapi skrip berikut ini untuk mengerjakannya. Dan untuk soal yang kedua buatlah program dalam satu file untuk menghitung bangun ruang kerucut dengan rumus seperti berikut. Luas alas sama dengan akar R2 dan luas permukaan akar R2 ditambah akar RS. Langsung saja kita ke program modul ketiga yang soal pertama. Di sini sudah di programnya. Pada program ini saya membuat perhitungan sederhana untuk mengetahui saldo akhir tabungan setelah mendapatkan bunga tetap setiap bulannya. Pertama, program mendefinisikan 3 variabel, yaitu saldo awal dan saldo awal sebesar 2 juta rupiah dan bunga per bulannya sebesar 3% dan lama menabung selama 11 bulan. Selanjutnya, program menghitung total bunga yang diperoleh dengan mengalihkan saldo awal, persentase bunga, dan jumlah bulan. Setelah total bunganya didapatkan, hasil tersebut ditambahkan ke saldo awal, sehingga diperoleh saldo akhir tabungannya. Pada bagian akhir, program menampilkan hasil perhitungan dengan perintah echo, yaitu menuliskan saldo akhir setelah 11 bulan. Melalui program sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana PHP dapat digunakan untuk melakukan perhitungan finansial secara otomatis dan akurat. Langsung saja kita untuk mencoba melihat hasil output dari program ini. Kita langsung saja untuk run. Di sini saya menggunakan Xampp dan saya juga sudah mengaktifkannya. Sengaja kita localhost dengan modul 3 praktikum web, nama foldernya dengan jawaban 3. Itu jawaban 3 ini adalah nama file dari folder program yang kita save. Ternyata untuk nama filenya di sini adalah modul 3. Langsung saja kita enter. Nah, maka hasil output dari program soal nomor 1 pada praktikum laporan ketiga itu adalah ini. Saldo akhir setelah 11 bulan adalah Rp 260.000. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 pada laporan ketiga, yang dimana buatlah program dalam satu file untuk menghitung bangun ruang kerucut dengan rumus berikut. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini sudah ada foldernya. Nah, pada program soal kedua ini, saya menghitung dua hal, yaitu luas alas dan luas permukaan kerucut. Yang pertama, saya mendefinisikan nilai jari-jari sebesar 7 dan garis pelukis sebesar 10. Lalu menetapkan nilai PHI sebesar 3.14 sebagai konstantanya. Setelah itu, program menghitung luas alas menggunakan rumus akar dikali jari-jari kuadrat. Hasilnya disimpan dalam variabel $luas alas.
Selanjutnya, program menghitung luas permukaan kerucut dengan rumus alas R2 ditambah alas RS. Dan hasilnya akan disimpan dalam variabel $luas permukaan. Di bagian akhir, program akan menampilkan kedua hasil perhitungan tersebut menggunakan echo, sehingga pengguna dapat melihat nilai luas alas dan luas permukaan kerucut secara langsung. Nah, oke, saya akan melakukan perhitungan matematika secara optimis dan menampilkan hasilnya di halaman web. Langsung saja kita coba untuk melihat hasil outputnya. Untuk nama filenya di sini saya modul 3 soal 2 dengan folder yang sama. Modul 3 soal 2. Di sini adalah hasil outputnya, yang dimana luas alas kerucut sama dengan 153.86 dan luas permukaan kerucut sama dengan 373.66. Oke, kita lanjut ke laporan yang keempat atau modul keempat. Di laporan modul keempat ini semuanya ada 3 soal, yang dimana yang pertama terdapat suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi kampus, harga fotokopi per lembarnya disesuaikan dengan beberapa jumlah fotokopi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika fotokopi kurang dari 100 lembar, maka harganya Rp 150 per lembarnya. Dan untuk yang kedua, jika fotokopi sebanyak 100-200 lembar, dapat harga 100 per lembarnya. Dan untuk nomor 3, tapi jika fotokopi lebih dari 200, maka harganya adalah 80 lembar. Terus, berapa biaya harus dibayar jika asumsi pelanggan akan fotokopi sejumlah 158 lembar? Buat skrip dengan menggunakan kondisi if-else untuk menampilkan biaya fotokopi. Kita langsung saja ke programnya. Program modul 4, soal nomor 1. Di sini program menentukan harga fotokopi berdasarkan jumlah lembar, menggunakan if-else untuk menentukan harga dan menghitung total bayar dan menampilkan hasilnya. Langsung saja kita coba untuk melihat outputnya. Kita ke Chrome melalui pencarian localhost dari SAM-nya. Di sini untuk nama folder saya tetap sama, cuman ganti keempat untuk modulnya, dan untuk nama filenya juga saya menggunakan nama file jawaban 1.php. Jadi kita coba. Nah, maka hasil outputnya jawaban nomor 1 array, jumlah fotokopi 158 lembar, harga per lembar sama dengan 100, total bayarnya adalah 15.800. Ini jawaban nomor 1 array. Saya hanya menambahkan, aslinya seperti ini. Kita coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini karena saya ingin menambahkannya seperti tadi. Oke, langsung saja kita ke program yang soalan kedua. Buatlah keterangan dari grade nilai dengan menggunakan if-else dan switch case. Ini adalah tampilan tabelnya, yang di sini ada nilai, grade, keterangan, yang dimana nilai 90 sampai 100 itu grade-nya adalah A dengan keterangan baik sekali, dan 76 sampai 89 B baik, dan 60 sampai 75 dengan grade C keterangan cukup. Begitupun sisanya.
Langsung saja kita ke programnya. Untuk jawaban soal yang kedua pada modul 4. Pada soal kedua ini, program menentukan grade menggunakan gabungan if-else dengan switch case. Switch menentukan grade, switch kedua menentukan keterangan, yang dimana outputnya nanti ada nilai, grade, dan keterangan dengan tipe echo. Langsung saja kita outputkan saja. Ini kita ubah untuk nama fungsi dengan nama jawaban 2. Berikut adalah hasil outputnya, yang dimana jawaban nomor 2 nilai 60 dengan grade-nya T dan keterangannya cukup. Kenapa nilainya 60? Karena di sini saya menginputkan nilai 60, yang dimana nilai 60 itu dengan grade di sini C cukup, yang dimana ini nilai grade C ini kan di atas 60, berarti kalau di atas 60 itu kehitungnya cukup, dan 60 ke bawah kehitungnya hampir cukup. Begitupun dengan yang lainnya. Langsung kita ke soalan yang terakhir. Untuk soal terakhir ini, dengan menggunakan switch case, buatlah script untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Langsung aja ke programnya. Pada program ini, untuk program ketiga, membaca bulan sistem komputer. Switch case digunakan untuk menentukan nama bulan, dan saya menambahkan date untuk digunakan mengetahui jumlah hari sekarang atau hari yang ada di bulan itu. Langsung saja kita lihat saja hasil outputnya, yang dimana nanti akan menginputkan output jawaban nomor 3 dengan bulan saat ini beserta jumlah hari dalam bulan ini. Kita masuk saja jawaban. Maka hasil outputnya begini, jawaban nomor 3 dengan bulan saat ini adalah November. Terus jumlah hari dalam bulan ini, dalam bulan November, jumlah harinya adalah 30 hari. Oke, cukup sekian demo praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.